kalian ke suatu tempat yang kalian sendiri tidak akan pernah tahu ada di mana. Nabi SAW bersabda, yang mana hadis ini kita sering mendengarnya dari para asatid, para guru-guru kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan memudahkan langkahnya menuju surga. Masya Allah. Jadi baru keluar menuju ilmu, baru berangkat dari rumah, baru naik motor, belum dapat ilmu, ya, belum sampai masjid, belum dapat hadisnya, belum dapat ayatnya, ya, belum sendennya, belum mainan HP-nya, belum foto-fotonya, ya, belum selfie-nya. Itu masih baru melakukan perjalanan. Kata Nabi SAW, Allah akan memudahkan langkahnya menuju surga. Jadi kalau ingin digampangkan langkahnya menuju surga, senang-senang dan gemar-gemar untuk melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Ilmu di sini para ulama sepakat ilmu halal haram, ilmu yang membuat seseorang itu mengerti mana perintah, mana larangan, mana sunnah, mana yang tidak sunnah, ya, mana yang halal, mana yang haram, mana yang dari agama, mana yang dari tradisi, ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saudara sekalian, kita lanjutkan kajian kita dari buku 1001 Wajah Manusia di Padang Mahsyar. Yang membawa buku silakan dibuka di halaman 49. Yang tidak membawa buku semoga Allah memberi hidayah. Tertawa lagi, ya. Yang ketiga, kita akan melihat bagaimana wajah para pezina. Yang kami katakan di Al-Quran itu disebut pezina, ya. Ustadz sering nyampaikan jangan menyopankan maksiat, nanti dikhawatirkan orang itu melihat maksiat itu indah, ya. Bunga itu jangan disebut bunga, riba, biar orang menjauh, ya. Pezina itu ya pezina, nggak usah disebut kupu-kupu malam, apa salahnya kupu-kupu, ya. Kemudian hombreng, homo, ya disebut homo, gak usah disebut kaum pelangi atau LGBT, ya, supaya mereka itu menjauh, ya, supaya mereka menjauh, ya. Kita akan melihat tentang bagaimana keadaan para pezina. Di sini disebutkan para pezina kelak di akhirat akan disiksa di atas api yang menyala-nyala. Mereka berteriak keras, hisabnya buruk, dari kelamin mereka keluar bau yang sangat menyengat, dan wutoh, sungai di neraka yang bersumber dari kemaluan pelacur. Masya Allah. Yang kelak akan diminumkan bagi peminum khamr. Kemudian di neraka ular menyengat para pezina sehingga merasakan pedihnya, sakitnya selama 1000 tahun. Lalu terkelupaslah daging-dagingnya dan akan mengalir dari kemaluannya nanah dan darah yang busuk. Keterangan siksa di atas ini ada dalilnya, yaitu yang ada di slide, ya, diriwayatkan dari Samurah bin Jundab, ya. Dia berkata, pada suatu pagi Nabi SAW bercerita kepada kami, ya, innahu atani lailata atiyani wa innahuma ta'atani wa innahuma qala li intalik wa intalaktu ma'ahuma. Tadi malam aku didatangi dua orang, yang mana dua orang ini adalah malaikat. Keduanya berkata padaku, berjalanlah. Kemudian aku pergi berjalan bersama keduanya. Lalu kami mendatangi bangunan menyerupai tungku api. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dan teriakan di dalamnya, ya, suara teriakan, bengok-bengok. Kenapa mereka teriak-teriak? Karena kesakitan, karena disiksa, ya. Lalu kami melongok ke dalamnya. Ternyata di dalamnya terdapat beberapa laki-laki dan perempuan yang telanjang. Kobaran api dari bawah mereka menyala ke mereka. Saat kobaran api itu mengenai mereka, maka mereka menjerit kesakitan. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada kedua orang yang pergi bersama tadi, siapa mereka itu?
Kemudian dijawab di ujung hadis, wa ammar rijalu wan nisaul uratul ladina fi mithli bina'it tanur fa innahumuz zuna wazzawani. Adapun laki-laki dan perempuan yang telanjang yang berada di bangunan seperti tungku api adalah para laki-laki dan perempuan pezina. Ya, Masya Allah. Bahkan di dalam Al-Quran sebagaimana kita ketahui, biasanya sing nggarai wong zina itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Kalau nggak tahu jawab Allah alam bis. Di dalam surat An-Nur ayat 20, surat ke-24 ayat 2, ya. Surat ke-24, ya, surat An-Nur, ya. Ayat yang kedua ini kan, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina. Nanti kalau mungkin para asatid yang lain sudah menerangkan, biasanya di dalam tafsir Ayatul Ahkam, tafsir Sobuni itu ya. Itu tafsir tematik. Di sini diterangkan kenapa Allah mendahulukan pezina perempuan. Nah, para ulama tafsir mengatakan ternyata yang menyebabkan perzinahan itu adalah perempuan. Coba Anda kalau jalan-jalan ke stasiun ke Pajajaran, ya, sebelahnya ada Hotel Menara, lulus sedikit kanan ada apotik Pajajaran. Itu kalau malam-malam, kalau nggak percaya buktikan sendiri, ya. Itu banyak berjajaran di situ. Bahkan ada laki-laki pun yang berdandan perempuan. Kok apal Ustadz? Iya, saya kalau ngisi ke subuh kan mesti lewat situ. Ya, sempat digoda sih, karena iman masih kuat ya, Masya Allah. Nah di situ kan perempuan tuh. Ya, bahkan laki-laki sampai berdandan seperti perempuan. Netizen bilang 47, ya betul. Ya ini perempuan yang membuat berzina dulu. Al-Quran itu Masya Allah ya, tiap lafadznya itu selalu ngandung makna. Coba kalau dibandingkan dengan surat kelima, ya ayat berapa itu? 83 ya. Tentang apa? Tentang orang yang mencuri, ya. Itu disebutkan wasariqatu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Ya. Kalau tentang pencurian, Allah mengatakan laki-laki yang mencuri, ya. Jadi kalau masalah mencuri, yang mencuri adalah Al-Maidah ayat 38, ya. Wasariqatu, ya. Laki-laki yang mencuri, ya. Karena memang rata-rata yang mencuri laki-laki duluan, ya kan? Bukan perempuan yang mencuri, tapi laki-laki. Masya Allah, ya. Makanya ini ya dalam Al-Quran pun ada larangan untuk mendekati zina. Wala taqrabuz zina. Kalau larangan itu diawali dengan jangan dekati, berarti bahayanya lebih dahsyat. Kalau misalnya saya ngomong tolong jangan dekati sumur situ, berarti itu lebih membahayakan daripada jangan masuk sumur. Tapi jangan dekat-dekat aja jangan, apalagi masuk ke sana. Jangan dekat-dekat rumah itu, apalagi masuk. Jangan dekat zina. Ya Masya Allah. Makanya muslimah dalam Islam itu ya bagaikan mutiara. Ya, mereka itu tertutup rapat, berhijab, ya, karena mereka itu orang terhormat. Ya, walaupun di sana sini banyak yang memfitnahnya. Sampai Anda pernah lihat di sebuah status seorang netizen itu ya, ada seorang perempuan pakai jilbab berukut hitam ya, berhijab, kemudian di sebelahnya itu ada gambar ada itu kresek besar hitam sampah. Kemudian di situ membuat sebuah status, tolong jelaskan apa perbedaan dari kedua benda ini. Masya Allah, ya. Itulah tanda-tanda orang munafik, ya. Itu ada dalam buku yang kita bedah dalam beberapa masjid, itu bagus sekali. Insya Allah buku ini juga akan kita bedah di masjid sini tahun 2035, insya Allah. Judulnya 30 tanda kemunafikan, ya. Tanda orang munafik itu diantaranya awalnya gemar menghina ajaran Islam, ya, gemar menghina syariat Islam, ya. Ternyata ini ditulis oleh Dr. Aid Al-Qarni. Harganya 15.000, kalau sambil menangis 10.000 insyaallah, ya. Ya.
Jadi itu orang kalau ngeri ya, ternyata mungkin selama ini kita tahunya munafik cuma 3 ya, ngomong bohong, janji dusta ya, kasih amanah khianat. Ternyata banyak ya, malas sholat, sedikit zikir, benci dengan ajaran Islam. Itu tanda-tanda kemunafikan. Ngeri kalau bahas kemunafikan tuh ngeri ya. Kita sudah khatamkan di beberapa masjid, ternyata ya Allah ngeri. Justru kita ini takut kalau dalam diri kita ini ada benih-benih kemunafikan. Bahkan Hasan Al-Bisri mengatakan orang yang merasa dirinya munafik itulah orang yang selamat dari kemunafikan. Justru orang yang merasa tidak munafik, justru itulah orang munafik. Aku gak koyok ngono iku, iya gak koyok iku, justru sing diwatirno dhek munafik gitu kan. Kalau diterangkan sifat orang munafik, jarang berzikir, ya Allah kok seperti saya. Orang munafik itu berat sholat ke masjid, ya Allah kok seperti saya, ampuni. Insyaallah kita selamat dari kemunafikan ya. Jadi itu ya tentang perzinahan. Nanti itu wajah orang-orang yang berzina kelak ya, dari kemaluan mereka akan keluar ya air yang namanya ghutah dengan bau yang sangat menyengat dan akan diminumkan pada peminum khamr. Kita lanjutkan sekarang keadaan para pemabuk di hari kiamat, halaman 51 ya, di padang mahsyar. Pecandu minuman keras dan obat-obatan yang memabukkan akan menemui hisab yang berat di padang mahsyar. Kedudukannya pada saat itu tak ubahnya orang yang berbuat syirik. Allah akan mencegah masuk surga ketika melewati sirat. Malaikat Zabaniyah akan menariknya ke sungai Khobal. Seandainya sekali minum dituangkan dari langit, niscaya terbakarlah seluruh langit karena panasnya. Masya Allah. Ini ditaruh di langit, ditaruh di gunung. Dalam beberapa riwayat air minum penduduk neraka ini ya, ditaruh di gunung, gunung itu hancur, gunung itu meletus. Lah ini malah malah diapakan? Diminumkan kepada peminum khamr. Masya Allah ya. Saya itu heran sama peminum khamr itu ya. Peminum khamr itu kan nggak waras kan ya, wong benda merusak tubuh ya, mahal lagi, bayar lagi. Satu botol berapa? Ada yang tahu? Mungkin ada yang pengalaman juga ya. Itu macam-macam ya, ada yang 150.000, ada yang 200, bahkan ada yang 500.000, mungkin ada yang jutaan ya. Masya Allah. Masuk neraka aja pakai uang ya. Kita masuk surga gratis, Anda datang ke sini gratis ya kan, tidak dipungut biaya, bahkan disediain makan untuk yang berbuka puasa, bahkan ada yang tidak puasa ikut-ikutan makan dan orangnya tertawa ya kan, puasa ya. Masya Allah, masuk surga itu kan, masuk surga itu nggak dipungut biaya ya. Masuk neraka itu pakai modal ya. Para pemabuk ya, dahulu ini ada sebuah kisah ya, dari hadis yang itu loh ya, al-khamr ini ya. Khamr itu adalah induk perbuatan tercela. Dari hadis ini ya, orang kalau sudah minum khamr itu pasti yang lainnya ikut. Ndak mungkin lek mabuk tok. Aku mau mabuk tok kok, ndak mungkin. Pasti liyane melok. Lek wis mabuk mesti orang mungkin sholat, mesti mihsu. Ya, biasanya gandengane judi, perempuan ya. Ada sebuah kisah ini. Dahulu ada seorang abid, ahli ibadah yang biasa pergi ke masjid. Di antara orang-orang sebelum kalian. Jadi ini nama ini nggak disebutkan ya. Ini kalau di dalam Quran dan hadis nggak disebutkan namanya. Artinya ibrah ini untuk siapapun. Naudzubillah min dzalik, jangan-jangan kita jangan sampai terjerumus seperti orang ini gitu loh. Ya, maksudnya seperti itu. Dahulu ada orang sebelum kalian ya, ahli ibadah yang biasa pergi ke masjid di antara orang-orang sebelum kalian, dan ia disukai oleh seorang pelacur. Pelacur tersebut mengutus pembantunya untuk menyampaikan pesan ya, kami mengundang engkau untuk suatu kesaksian. Jadi mungkin gambarannya ya, jadi ahli abid ini tiap hari ke masjid ya, lewat ya, dan lewat rumah di depan rumahnya pelacur ya, dan kemudian pelacur itu ya, apa itu, mungkin tanda kutip naksir gitu ya, tertarik ya. Kemudian dia pelacur itu mengutus pembantunya untuk ngundang atas suatu kesaksian. Ahli ibadah itu pun pergi bersama pembantu tersebut. Ketika dia sudah sampai dan masuk ke rumah sang pelacur pun menutup rapat semua pintu rumahnya dan tidak ada orang lain. Mata sang abid tertuju pada sosok seorang wanita yang amat cantik ya, dengan pakaian yang menantang sambil membawa secawan khamr, dan dekatnya ada bayi yang masih kecil.
Wanita tersebut berkata, demi Allah, aku tidak mengundangmu untuk sebuah kesaksian. Ya, baru diungkapkan. Tapi aku mengundangmu agar engkau bercinta denganku, atau engkau ikut minum khamr barang segelas bersamaku, atau engkau harus membunuh bayi ini. Ya, kalau engkau menolaknya, saya akan menjerit dan berteriak sehingga orang-orang memasuki rumah ini. Ya, akhirnya sang ahli ibadah itu bertekuk lutut, ya, dan dia berkata, zina saya tidak pernah, bunuh juga menghilangkan nyawa orang lain. Ya, inilah namanya abid itu ahli ibadah. Ya, mungkin pernah kita sampaikan ya bedanya abid dengan alim. Abid itu ahli ibadah. Orang rajin tahajud, rajin puasa, rajin baca Quran itu masih abid. Ya, tidak semua abid itu alim. Makanya sampai disebutkan ya, seorang yang alim itu lebih utama daripada seorang yang abid. Ya, kalau alim itu ngerti yang halal haram, ya, ngerti mana yang dosa, mana yang tidak dosa. Kalau abid hanya sekedar ahli ibadah. Kemudian abid ini ya salah mengambil keputusan. Mungkin dia mengira ini adalah bahaya yang lebih ringan. Kalau saya berzina, saya tidak pernah melakukan itu. Kalau saya membunuh, saya menghilangkan nyawa. Ya sudah, lalu ia memilih untuk meminum khamr. Kan dosanya saya tanggung sendiri. Mungkin bahasanya seperti itu. Ya, demi teguk, ya akhirnya dia akhirnya mabuk. Ya, karena kenapa kok mabuk? Karena dia nggak pernah minum khamr. Coba kalau Ustadz boleh nanya, bahaya mana orang minum khamr muntah dengan orang minum khamr nggak muntah? Halo, masih hidup ini ya? Bahaya yang nggak muntah. Kenapa? Is kebiasaan. Iya, is kebiasaan. Sampai orang muntah dengan ya, pernah ada orang nanya, Ustaz, ada itu orang mabuk minum khamr, dia nggak mabuk, apakah kemudian khamr jadi haram? Ya tetap haram. Khamr itu diharamkan bukan karena mabuknya, tapi karena apa? Karena Allah haramkan. Ya, sama dengan daging babi. Babi itu diharamkan bukan karena cacing pitanya. Nanti kalau daging babi dipanaskan di open ya dengan suhu yang sangat panas sehingga dicek, dites cacing pitanya sudah mati semua, apakah daging babi menjadi halal? Tetap haram. Karena memang babi sudah diharamkan oleh Allah. Ya. Dan ini kemudian dia itu minum khamr dan mabuk karena nggak pernah minum khamr. Yang namanya juga abid kan di sini, kisahnya abid. Dan setelah mabuk hilanglah akal sehatnya, yang pada akhirnya ia berzina dengan pelacur tersebut dan juga membunuh bayi itu. Nah, hadis ini yang disebut al-khamru ummul khaba'is. Khamr itu induknya segala dosa, ya. Bapak dan Ibu sekalian, perlu kami sampaikan, kenapa sih khamr itu kok diharamkan Ustadz? Karena nanti di surga itu ada sungai. Ya, kita di sini nih nggak boleh segelas, dua gelas, sebotol, dua botol. Bening akhirat di surga itu bukan segelas, dua gelas, botol, dua botol, tapi jadi kali, jadi sungai. Masya Allah. Surat Muhammad ayat 15. Ada berapa sungai dalam ayat ini? Apakah perumpamaan penghuni jannah yang dijanjikan kepada orang-orang bertakwa? Di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasanya. 1, sungai air tawar tanpa berasa. 2, sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya. 3, sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya. Dan 4, sungai dari madu yang disaring. Masya Allah. Jadi ada 4 sungai. Ini bukan sak botol, 2 botol loh ya, tapi kali. Dan kalau sudah beda alam nggak usah dibayangkan. Madu ning donya karo madu ning surga ya beda, karena beda alam. Ya, kalau madu di dunia ada yang palsu, ya, ada yang palsu, ada yang tidak asli. Nah, kalau di sana sudah beda, susu di sana dengan susu di sini beda, karena beda alam, beda hukum. Ya, dan kita nggak usah mereka-reka. Yang penting kita bisa masuk surga aja sudah bersyukur. Ya, mudah-mudahan kita semuanya masuk surga. Ya, dan tidak cukup dengan amin, tapi juga amal solih. Ya, kalau amin tok saya juga bisa. Ya. Jadi itu ada 4 sungai. Besok khamr umbe-umbean. Loh Ustadz, apa gak mabuk? Ya, di surga itu gak ada mabuk. Ya, yang buruk-buruk itu gak ada. Di sana itu di surga itu cuma 4 kerjaan kita. 1, makan minum. 2, ml making love. 3, traveling, dolan tok. 4, menginceng penghuni neraka. Lah, menginceng ini bahasa mana? Ya, mengungak, ya, melihat
penghuni neraka. Kan ada bukunya itu ya, insya Allah nanti kita bedah juga dialog penghuni surga dan penghuni neraka. Ya, nanti penghuni neraka itu minta, diantaranya dialognya apa? Minta minum. Masya Allah, saking kehausan. Ya, nanti kita bedah tahun 2045 insya Allah ya. Dialog penghuni surga dan penghuni neraka ya. Nanti kita lihat, oh itu dia yang dulu ngenyek-ngenyek orang Islam. Bahkan banyak ayatnya, dulu kalian menghina kami dan sekarang gantian kami menghina kalian ya. Itu ya, makanya khamr itu diharamkan di dunia, karena besok itu di akhirat, di surga itu kita minum sak waleh-walehmu, tidak ada larangan. Bahkan di sana khamrnya nggak memabukkan. Kalau kita di sini mabuk kan, karena yang buruk-buruk itu tidak ada, ya. Dan beramal soleh pun tidak ada. Termasuk Anda, insya Allah nanti kalau saya masuk surga saya mau tahajud, mau puasa. Anda jangan kelampau soleh, ya. Di sana itu cuma senang-senang. Tok ibadah itu cuma di dunia, ya. Kalau sudah masuk alam barzah, apalagi nanti masuk surga, insya Allah itu sudah nggak ada ibadah lagi, ya. Baik, kita lanjutkan sekarang. Yang kelima, halaman 52, orang yang memakan riba. Masya Allah, ini mengerikan nih ya. Segera tobat nih kalau kerja-kerja di tempat yang ada ribanya. Di padang mahsyar, orang yang memakan riba akan menemui hisab yang sangat berat. Dia akan dikumpulkan dalam keadaan gila dan kerasukan syaitan, kesurupan. Di antaranya firman Allah di surat kedua ayat 275 nih ya. Ini aja saya bukakan dulu ya. Al-Baqarah 275, surat kedua. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzina yatakhabbathu syaitanu minal mas. Ya, orang-orang yang makan dan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang kemasukan syaitan lantaran terkena penyakit gila ya. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan sampai saking gendengnya dia, gilanya mereka mengatakan apa? Sungguh jual beli itu sama dengan riba. Iya, loh saya kan ngutangi orang 1 juta, dia tak suruh bayar 1.100.000. Kan gampangnya gini loh Pak, ini barang saya kulak 1 juta, tak doling DE 1.100.000, sampai ngomong gitu. Padahal jual beli sama riba itu berbeda. Ya, insya Allah Ustaz Jalal yang pakarnya, yang insya Allah juga sudah nyampaikan sini. Kalau masalah keilmuan ke beliau, kita akan fokus pada keadaan mereka di hari kiamat. Ya, di sini disebutkan keadaan orang-orang pemakan riba nanti dia akan berdiri dikumpulkan dalam keadaan gila dan kerasukan setan. Jadi besok kalau pas kumpul di padang mahsyar ono sing gendeng-gendeng gitu ya, gliyeng mlakune, itu adalah orang yang makan riba. Ada yang melakukan miring-miring, itu punya berapa? Istri 2 tapi tidak adil. Itu nanti diungkapkan. Yang lehernya panjang itu berarti siapa? Muadzin. Yang rambutnya murup, ada lampu LED-nya Masya Allah nyala karena apa? Beruban ya, dulu kan sudah kita terangkan. Yang wajahnya berseri-seri berarti karena rajin wudhu ya, jaga wudhu ya, itu Masya Allah. Nah, nanti kalau nemui orang-orang yang kesurupan ya, itu berarti dia makan riba ya. Riba itu haram, titik. Allah jelas mengharamkan. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Kenapa diharamkan? Ya memang Allah haramkan. Biasakan kalau sesuatu sudah dilarang agama, jangan tanya kenapanya. Keimanan itu gitu. Ya, Anda berani tanya di dunia aja ya. Anda yang kuliah di UB, mungkin rektorat mewajibkan Anda tiap Senin pakai baju putih, celana hitam, misalnya seperti itu. Anda berani tanya pada dosennya, kenapa sih kok di UB ini kok pakai celana hitam, baju putih hari Senin, kok nggak hari Jumat saja? Ya terserah yang buat aturan. Karena Anda kuliah di kampus itu, Anda harus ikut aturan itu. Ya, karena Anda agama Islam, Anda harus ikut aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini ya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli. Riba itu haram. Hai orang beriman, jangan kamu makan riba. Udah berkali-kali diulangi sama Allah. Ayatnya sudah banyak. Kok ndak hijrah-hijrah? Biasanya penghalang hijrah paling utama itu apa? Dunia. Lah saya kalau nggak kerja di sini loh, anak istri makan apa? Ya, keluarga saya itu makan apa? Ya gajinya besar. Masa saya harus ninggalkan? Dia itu lupa. Allah itu sudah jamin rezeki kita.
jangankan Anda, kewan aja dijamin rezekinya. Surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Binatang yang melata pun sudah dijamin oleh rezekinya oleh Allah. Bahkan orang itu tidak akan mati kecuali rezekinya sudah sempurna. Yang nggak dijamin sama Allah itu apa? Akhirat kita. Kita ini masuk surga atau neraka itu Allah nggak jamin. Ada yang tahu di sini dirinya nanti masuk surga? Angkat tangan, Ustadz kasih hadiah, nggak usah dorong temennya. Dan nggak ada toh, nggak jamin toh. Kalau rizki sudah dijamin, Masya Allah. Anda sekarang yang masih jomblo, sekarang kurus-kurus, nanti sudah nikah biasanya lemu-lemu. Soalnya ada yang ngopeni. Ya, rezeki Anda ada di istri Anda ya. Sudah, nanti Anda kok sekarang masih ngekos, masih kesulitan ekonomi, nanti nikah Allah titipkan rezekinya karena Allah sudah jamin rezeki. Seperti bayi itu loh, ketika di dalam perut ibu, bayi nggak pernah gelisah kan, nggak pernah gundah gulana. Ketika si dokter meng-USG perut bayi, lagi apa dok bayinya? Kelihatannya lagi gelisah nih bayinya, ya, lagi stres kelihatannya ya. Ini nggak pernah, dia tenang karena bayi itu sudah tahu. Walaupun dia di dalam perut ibunya sudah tahu dia sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Melalui apa? Melalui siklus bulanan ibunya yang dihentikan oleh Allah. Ya kan, orang kalau hamil itu kan tidak datang bulan kan, ya, tidak datang bulan. Dengan cara itulah melalui hari-hari ya itu dikasih oleh Allah tabaraka wa taala rezeki. Apa yang dimakan oleh ibunya akan dirasakan oleh bayinya, baik itu makanan fisik ya ataupun makanan non fisik, non materi ya. Untuk fisiknya atau non materi, misalnya ibunya stres ya kadang bayinya merasa stres. Makanya kalau orang hamil itu tambah atau hamil barang ini ya. Jadi yang dijamin oleh Allah itu adalah rezeki kita. Kita ini yang nggak dijamin oleh Allah surga neraka. Orang masuk surga itu bukan karena iman dan amal solihnya. Saya ingatkan, orang masuk surga itu diantaranya karena rahmat Allah. Buktinya ada ulama yang murtad, gitu kan. Neraka itu juga bukan karena kemaksiatan, karena rahmat Allah. Ada pelacur masuk surga. Nah, cara menerai rahmat Allah diantaranya dengan iman dan amal solih. Bukan berarti terus karena rahmat Allah terus nggak mau beramal. Apa sih beramal ya Allah nggak ngerahmati loh. Justru cara mendapatkan rahmat Allah itu diantaranya dengan cara beramal ya. Masuk surga itu juga bukan karena kebaikan seseorang. Kalau misalnya karena kebaikan seseorang, coba yang menemukan lampu ini siapa? Thomas Alva Edison, Mas Edi ya. Coba Mas Edi baik banget. Di Masjidil Haram berapa juta manusia yang diterangi oleh penemuannya Mas Edi. Di Masjid Al-Ghifari, di masjid mana-mana ya, diterangi oleh penemuannya Mas Edi. Tapi Mas Edi masuk neraka karena nggak beriman. Karena masuk surga itu bukan karena bukan karena kebaikan. Kan wongnya api loh, bukan masalah api, tapi karena iman dan juga rahmat Allah ya. Riba itu haram titik ya. Kalau babi itu hukumnya jelas haram, berani nggak makan babi walaupun secuil? Mung titik wae kok. Sama dengan orang riba, kan ini cuma sedikit. Kan lagi marak ya sekarang kredit tanpa anggunan dan bunganya ringan. Iya, saya hitung loh kok enteng sekali, tetap aja itu riba. Mungkin solusinya, kami sering ngasih solusi, kami bukan ahli di bidang itu ya. Gampangannya itu pakai akad jual beli aja, itu lebih aman ya. Biasanya orang hutang itu kan mungkin karena ingin beli sepeda motor, beli HP gitu ya, maka yang ngutang itu belikan kemudian dijual, itu lebih aman ya, pakai akad jual beli ya. Karena kalau dia ngutangi uang dengan uang hukumnya haram, termasuk tukar uang itu ya, ketika tren di hari menjelang hari raya itu ya. Itu bukan uang lelah. Kalau uang lelah dia harus ke sana dulu, kita kasih dulu ke sana dulu. Ini sudah dihitung kurang, itu riba. Nanti ada keterangannya sendiri ya. Riba termasuk 7 dosa besar yang membinasakan. Kurang apa? Jauhi ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi 7 hal yang membinasakan: syirik, sihir, membunuh jiwa, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang, menuduh zina. Sampai disebutkan, ini saking bahayanya. Ya kita sampaikan gini nih supaya segera hijrah. Memang kalau kita lihat gini ya, iman seseorang itu bermacam-macam. Ada sekali Umar bin Khattab, langsung diharamkan khomer, langsung dibuai khomernya, langsung disuntek khomernya, nggak ada lagi khomer di dalam rumahnya. Ada yang masih sedikit-sedikit ya, tipe orang itu tobat itu ya gitu, macam-macam. Ada sih mikir dhisik, si istighoro dhisik, padahal jelas haram lah posisi kata istighoro barang itu loh ya.
Ya seperti itu ya. Ketika Allah turunkan dalam 3 tahapan minum khamr ya, yang kemudian Allah haramkan minum khamr itu ya, Umar bin Khattab langsung membuang semua miras yang ada di rumahnya. Ada sahabat yang masih minum khamr, di antaranya sahabat Abdullah bin Jun'an gitu kan, itu sampai masih hobi minum khamr, jadi mabuk sholat, mabuk, jadi dia sahabat Nabi tapi masih mabuk ya, sampai akhirnya dia taubat, kemudian dia meninggal dalam keadaan jihad fisabilillah, taubat dia itu gara-gara minuman laknat ini, gara-gara minum khamr ini saya nggak pernah bisa perang di jalan Allah, saya nggak sadar, dibuang dan dia taubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Memang tipe orang berubah, hijrah, taubat itu yang macam-macam. Ada yang mungkin kerungu ini mulai langsung tobat, ada yang kerungu tak pikir di sini, tak searching di sini, ya tak download di sini, gitu kan. Memang hati orang macam-macam, ya kita harus memaklumi, ya. Baik. Kemudian dosa dan harta haram. Dosa dan harta haram menjadi penghalang terkabulnya doa. Lah kalau dia kerja di tempat riba, apa yang diperoleh itu nggak haram. Ndonga kaya apa kan angel ta akhirnya. Seorang laki-laki yang rusuh, kumal, ia berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, ya Rabbi, kemudian Rasulullah SAW menegurnya, lalu gimana doamu mau dikabulkan sama Allah? Makananmu aja makanan haram. Ya gimana Allah mau mendengarkan doamu? Dan makanan haram itu biasanya karena 3 sumbernya. 1 riba, 2 suap, 3 pendapatan lain yang haram. Ya itu rata-rata dari 3 hal ini. Pendapatan yang lain haram itu ya jual produk haram, jual khamr, ya jual ya narkoba, ya atau markup, kwitansi, ya bohong belanja habis 1 juta ngomong 1,5 juta, alasan uang lengah tidak diperbolehkan, ya jangan. Ini termasuk pendapatan lain yang haram. Nah kalau 3 sumber ini loh, bahkan ada hadisnya kan, sungguh dalam hadis riwayat Imam Muslim yang sudah ngikuti bedah buku kami, judulnya 60 tahun sholat gak diterima Allah, itu disebutkan ada seseorang sholat pakai baju seharga katakan 4 dirham, ya, dan 1 dirhamnya itu dari harta yang haram, ya, maka Allah tidak menerima sholatnya selama baju itu dia pakai. Misalnya baju Anda itu harganya berapa? 750.000, ya, 50.000-nya itu dari hasil ngentit kotak amal, ya. Ya itu Allah nggak nerima sholat selama baju ini dipakai, atau mungkin ngambil dari jemuran orang lain, jemuran temennya ya, gosok, nggak diterima lo betulan. Jadi ada korelasi, ada hubungan antara harta haram dan ibadah. Orang haji dari hasil haram saja kata Allah, la labbaika wala sa'daik, Allah nggak nerima, Allah nggak manggil kamu nggak dipanggil, labbaik Allahumma labbaik, Allah nggak panggil kamu, tuh nggak dipanggil. Haji berkali-kali, bahkan sedekah berkali-kali juga Allah tidak akan menerimanya, ya. Pelaku riba ditantang perang lawan Allah, nggak mungkin toh kita menang perang lawan Allah, ya. Kemudian Allah akan memusnahkan harta riba, Allah memusnahkan riba dan mengembangbiakkan sedekah. Secara rasional ngutangi 10 juta biasanya berapa? Apalagi kalau sekarang ini jahat tipe hutang itu apa? Modelnya itu potongan di muka, ya kan? Ya, hutang berapa? 10 juta, nerimanya 9 juta. Masya Allah. Ngembalikannya 11 juta. Depan potong, ya di depan potong, di akhir masih kena bunga. Loh, dia mau Ustaz, riba itu tetap riba, walaupun sama-sama mau. Ya, dia lo ikhlas. Lillahi ta'ala lagi. Ada lillahi ta'alanya lagi. Tetap haram. Dalek model ngono kok orang berzina terus, Mbak sampean mau nggak saya bayar sekian, ya tidur sama saya dalam sehari. Ya udah saya mau, saya memang butuh uang. Apakah kemudian zina itu jadi halal? Ya tidak. Yang haram tetap haram. Babi tetap haram walaupun dimakan baca bismillahirrahmanirrahim. Ya tetap haram karena babinya sudah haram. Jadi apa itu namanya makar gitu loh, hilah buat tipu daya. Ya apa caranya ya, cek halal. Kadang kami sendiri mohon maaf ya, kami itu nggak seneng kalau ditanya perkara agama yang penanyanya itu, mudah-mudahan orangnya nggak datang ya, itu nyari jawaban sing dikarep nih, nah itu loh. Sampai saya pernah mendengar perkataan seorang ulama, termasuk tanda kemunafikan manakala kita tanya tentang suatu persoalan agama, yang kita cari itu bukan kebenaran, karepku. Aku gak setuju karo Ustadz kita, takon Ustadz Leo, takon Ustadz Mulyono, takon Ustadz Mugidi, takon Ustadz Dilan. Nah, kalau Ustadz Mugidi ngomong rapo-apa kerja ning bang. Nah, itu kan berarti dia nggak nyari kebenaran, dia hanya membenarkan perbuatan dia. Kalau ada seperti itu tanda-tanda orang munafik. Orang kalau
diberikan hidayah oleh Allah itu yashrah sudurahu lil Islam, hatinya itu berlapang dada menerima Islam. Oh, tidak boleh ya Allah, subhanallah, ya sudahlah taubat ya gitu, berarti itu tanda dapat hidayah ya, langsung ya Allah berarti selama ini salah ya. Iya, kalau tahu salah langsung dia tinggalkan ya. Kemudian nih bahkan ini ya ada semuanya sama nih ya, pemakan riba, penyetor riba, penulis ya, saksinya sama, mau satpamnya, supirnya, jelas nih sama, hati-hati ya. Masih banyak yang halal, bahkan Rasulullah SAW itu ada buku yang lagi mau saya bedah, itu judulnya mereka yang diganti kebaikan oleh Allah, mereka yang meninggalkan keburukan dan diganti oleh Allah dengan kebaikan. Itu bagus, bukunya tipis ya. Itu di situ dikisahkan tentang orang-orang yang meninggalkan keburukan pada akhirnya digantikan oleh Allah. Itu dari hadis itu ya, Nabi SAW bersabda kan, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, suatu keburukan karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik ya, dengan yang lebih baik ya. Di situ dikupas ya banyak kisah. Loh, saya sudah ninggalkan bank kok sih melarat ya Ustaz. Iya, mungkin Anda melarat, tapi Anda bisa tahajud kan, Anda bisa datang ke Al-Ghifari kan, bisa puasa Senin Kamis, dan itu semua tidak bisa Anda kerjakan ketika Anda kerja di bank. Mikir masuk Pak Eko, ini kan iya benar juga ini. Iya ya, oke, Allah memang nggak ganti dengan harta, tapi Allah ganti dengan yang lebih baik dari itu ya. Harus yakin ya. Nih apalagi nih, tidak ada, saya nggak tahu ini dompetnya merek apa, kulit atau tidak, saya kurang tahu ya, tapi tidak terlalu penting ya. Dan juga bajunya itu model apa, lengan panjang atau lengan pendek. Tidak ada seorang pun yang banyak melakukan praktek riba kecuali akhirnya harta menjadi sedikit, pasti melarat, itu pasti ujung-ujungnya lah melarat. Iya, kerja di leasing kah, koperasi kah, yang ada ribanya pasti ujung-ujungnya melarat. Banyak ya, itu banyak, itu ada komunitas, ada KTR, ada ex-banker itu ya, cerita bener Ustadz saya dulu tuh kerja di sana, aduh sholat ora tahu tepat waktu, kurang terus penyakit ono, bojo njaluk mulai, penyakit ngisru, anak dua blek loh. Iya, kudone ngono. Dia dapat rezeki gajinya 50 juta tapi penyakitnya 70 juta. Tekor berapa? 70 dikurangi 50, 20 juta, gitu kan? Tekor 20 juta, 10 bulan 200 juta. Senilai Xenia terbaru ya, tipe G, luxury, matic ya. Duh, Masya Allah ya. Dosa riba paling ringan itu apa? Berzina dengan ibu kandungnya sendiri. 1 dirham yang dimakan oleh seseorang ya, 1 dirham, itu kan dalam hadis ya, 1 dirham dimakan seseorang dari transaksi riba lebih besar daripada melakukan zina 36 kali. Dirham itu mata uang perak ya, kalau dikurskan tuh 60.000. Berarti kalau makan bunga 60.000 itu sama dengan ya berbuat zina 36 kali, garek ngeping no dhewe wis. Masya Allah. Kalau misalnya ada orang berzina karo ibu lah geger ya, samalang bahkan viral di medsos jadi trending topik ya, ada seorang anak menzinai ibunya tanpa disadari. Sekarang banyak yang berzina dengan ibunya, yaitu makan riba ya, banyak ya. Riba itu jenisnya banyak, ada memanfaatkan gade sawah digadekno, utang jaminannya terus dilakokno, di apa, motor digadekno terus buat gojek lah, itu kan juga riba, memanfaatkan keuntungannya. Ustadz Jalal yang berbicara seperti ini ya, Masya Allah ya. Hilang akal, pusing mikir tagihan, siang malang gelisah, dusta, menghalalkan segala cara, nggak harmonis dengan pasangan, kecanduan nyari utang baru, stres, frustasi, dekat syirik ya, bahkan pergi ke dukun ya, tahu dukun, duduk dengan tekun ya, ke paranormal kayak gitu. Gelap mata, hilang fokus, super galau. Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri, melainkan berdirinya orang kemasukan setan. Iya, itu kenyataan kok. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semua firman Allah pasti benar ya. Baik, tidak diterima sedekah dari hasil yang haram ya. Jangan membuat takjub jika infak dari harta haram, nggak akan diterima. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan orang sedekah dari harta haram itu sama dengan mencuci baju dengan air kencing ya. Kalau Anda mencuci baju dengan air kencing bukan tambah suci tapi tambah najis ya. Nanti keadaannya ini ya, ini keadaan di neraka nanti ini cek wedi. Memang dalam dakwah itu harus diweden-wedeni. Kalau disenang-senang nonton, kan tugas Nabi itu kan basyiron wa nadhiro ya, memberi kabar gembira dan juga nakut-nakuti. Kalau orang nggak ditakut-takuti nanti bisa sembrono ya. Oh, hati-hati loh Pak, sampai lewat sana-sana ada begalnya, bahkan kadang ditebari paku di jalan-jalan, nanti sampai bocor, nanti banyak orang nyolong. Kan akhirnya kita apa? Waspada.
betul kan? Nah, tadi malam Nabi SAW mengatakan, aku bermimpi ada dua laki-laki yang mendatangiku, keduanya membawaku ke kota yang disucikan. Kami berangkat sehingga kami mendatangi sungai Dara. Di dalam sungai itu ada seorang laki-laki yang berdiri di pinggir sungai. Ada seorang laki-laki yang di depannya terdapat batu. Laki-laki di sungai itu mendekat, lalu jika dia hendak keluar, laki-laki yang di pinggir itu melempari batu sehingga dia kembali ke tempat semula. Setiap kali mau metu, itu renang di sungai apa? Darah. Masya Allah. Gak usah tanya darah apa, darah binatang, kambing apa, gak perlu. Kita gak perlu menanyakan hal-hal yang tambah bingung, gak nambah iman dan amal soleh kita. Hadisnya seperti ini. Perkara goib kata Syekh Utsaimin, kita gak boleh mereka-reka. Perkara goib itu gak boleh direka-reka. Ya opo, kaya opo modelnya, cukup sami'na wa ata'na. Ya, kemudian sehingga laki-laki itu dilempari kembali. Aku bertanya apa ini, dia menjawab itu adalah orang yang kau lihat di dalam sungai itu adalah pemakan riba. Ya, masya Allah. Ya, sampai dilempari, mau keluar dilempari batu. Batunya besarnya seberapa Ustadz nggak penting. Ya, nggak akan nambah iman kita. Al-Maidah 101. Jangan bertanya tentang sesuatu yang justru membuat bingung dirimu. Ya, itulah keadaan para pemakan riba. Kemudian kita percepat aja. Nah, kemudian halaman 53, pembunuh orang mukmin. Para pembunuh orang mukmin akan mengalami hisab yang berat, azabnya dilipatkan pada hari kiamat. Ia akan kekal di dalam azab itu, ya. Surat An-Nisa 93 nanti dibaca. Kemudian ada hadis yang sering kita dengar tuh ya. Ini ya, pembunuhnya masuk neraka karena membunuh dan dibunuh. Itu idza iltaqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Ya, apabila dua muslim ya itu berjumpa ya dengan pedangnya, idza iltaqal muslimani. Bahkan di sini hadisnya ini orang muslim. Kadang ada pula orang muslim yang tukaran. Orang muslim itu pasti ada gesekan. Di surat Al-Hujurat itu kan, innamal fa aslihu bainahuma. Orang mukmin itu bersaudara, maka akurkan kalau mereka lagi ada gesekan. Berarti orang sama muslim itu pasti ada gesekan, ya, sama ormas, sama ustadz ada gesekan, itu wajar, ya, itu wajar. Nah, yang nggak wajar sampai terjadinya pembunuhan. Dalam hadis ini, apabila dua orang muslim bertemu dengan pedang terhunus, orang yang membunuh dan yang terbunuh di neraka. Seorang bertanya, wahai Rasulullah, tentang yang membunuh masuk neraka wajar ya Rasulullah. Lah iki sing dipateni kok mlebu neraka? Maka Nabi SAW menjawab, innahu kana harisan ala qatli akhi, karena dia sebenarnya sangat ingin untuk membunuh temannya. Loh Ustadz, katanya niat buruk belum dicatat. Ini sudah pegang pedang misalnya. Lain kalau belum megang, ya, dia dalam kondisi terbunuh ini podo niat mateni, karena sudah sama-sama megang pedang. Kalau belum terjadi, misalnya Anda berniat buruk, misalnya nanti pulang motornya ustadznya mau saya gembosi, misalnya gitu. Jangan tertawa, menunjukkan pelakunya nanti. Anda kan belum bawa tang, belum bawa paku untuk gembosi toh, maka belum ditulis. Ya, tapi kalau sudah bawa, sudah kayak gini, wis garek ngene notok ketemu ustadz, itu ditulis dosa. Loh, sampe lah apa mas, kok ngembosi ban motor saya, gitu kan? Padahal sudah mau gini. Nah, ini sama dengan orang mau membunuh, ya. Baik, keadaan pembunuh itu ada 3. Pembunuh masuk surga, yang dibunuh masuk neraka. Siapa itu? Ada 4 ya, maaf. Pembunuh masuk surga, yang dibunuh masuk neraka. Siapa yuk? Yaitu orang yang jihad di jalan Allah. Yang bunuh masuk surga kan? Para mujahid membunuh orang-orang kafir dalam medan perang. Ya, ini nggak apa-apa, bagus. 2, pembunuh masuk neraka, sedangkan yang dibunuh masuk surga. Yaitu orang yang jihad, ya. Yaitu seorang muslim dibunuh ya di medan perang, yang bunuh masuk neraka, yang dibunuh masuk surga tanpa hisab. Masya Allah, ya, semua dosanya diampuni kecuali apa? Hutang, ya, hati-hati ya. Dosa orang mati syahid, tidak ada kematian yang paling istimewa dan mulia kecuali kematian syahid. Itu loh dosanya semua diampuni. Dia pernah berzina, pernah meninggalkan sholat, semua Allah tabaraka wa ta'ala ampuni. Cuman satu apa? Hutang. Ya, itu ada buku yang kami bedah juga itu ya, jangan gampang berutang, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin itu ya. Yang ketiga, pembunuh masuk neraka dan yang dibunuh juga masuk neraka. Ya, tadi hadisnya orang tawuran, ya, tawuran SMA, ya, bawa rantai, bawa tombak, bawa panah, semacam-macam. Podo dene, sing mateni mlebu neraka, sing dipateni masuk neraka.
tapi nerakanya nggak kekal ya. Sebetulnya ada tema sendiri judulnya tidak masuk surga, biar tahu semua hadis yang isinya tidak masuk, semua orang Islam itu pasti masuk surga walaupun melakukan dosa besar ya. Intinya tidak masuk surga itu intinya apa? Tertunda masuk surganya ya. Nah ini pembunuh masuk surga dan yang dibunuh juga masuk surga. Siapa itu? Sampai ada hadis yang berbunyi ini. Ini ya, dari Abu Hurairah ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, yadhaqullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhar yadkhulanil jannah yuqatil hadha fi sabilillah fayuqtal thumma yatubullah 'alal qatil fayastashhid. Allah yang maha suci dan maha tinggi tertawa terhadap dua orang yang saling membunuh. Sebelum Ustaz lanjutkan, tidak usah dibahas. Ustaz, kalau Allah tertawa, tidak usah dibahas. Hadisnya seperti ini, ya. Nanti ada jadi mentajasumkan Allah. Sudah biarkan hadisnya seperti ini, ya. Allah tertawa terhadap dua orang yang saling membunuh dan keduanya podo-podo mlebu surga. Masya Allah. Seseorang di antaranya berperang di jalan Allah lalu terbunuh. Allah menerima taubat orang yang membunuh, dia masuk Islam, kemudian dia mati syahid. Ini orang kafir, ini orang mukmin. Si kafir ini membunuh orang mukmin. Ya, orang kafir ini membunuh orang mukmin dan orang mukmin ini meninggal dunia dalam peperangan, ya, dan dia mati syahid. Dan si kafir ini ngapain? Dia taubat. Ya. Kalau nggak salah, kalau Ustaz salah tolong dibetulkan. Siapa? Al-Wahsy itu ya mungkin ya. Ya, dia kan dulu bunuh orang Muslim pas perang, terus dia taubat. Sama Allah diterima taubatnya, terus dia berjihad dan terbunuh. Ya, dua-duanya yang mateni dan yang dipateni sama-sama masuk surga. Ya, Masya Allah. Ya, itu ya keadaan orang yang membunuh. Insya Allah nanti kita lanjutkan orang yang bunuh diri. Ya, nanti akan kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan sepeninggal kita dari majelis ilmu ini, Allah ampuni dosa-dosa kita. Kalau yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau ada yang dalam keadaan kesulitan dimudahkan urusannya oleh Allah. Kalau ada yang tertimpa musibah, semoga Anda termasuk orang yang sabar, diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Kalau ada yang mungkin hidupnya dalam keadaan kekurangan, kesulitan ekonomi, ya terlilit hutang, kita doakan dengan tulus. Kalau di antara saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang hadir di Masjid Al-Ghifari ini dalam kajian ini, hidupnya dalam keadaan kesulitan ekonomi, semoga Allah memudahkan rezeki Anda. Allah kasih Anda rezeki yang banyak, yang luas dan yang barokah. Allah bebaskan Anda dari lilitan hutang. Allah bebaskan Anda dari riba. Allahumma amin. Dan Allah tutup kehidupan kita kelak dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.